Oi, oi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Dan yang terhormat Kakak Pembimbing perancangan artikel ini, Kakak Septi Herlina dan Kakak Cecilia. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya selaku moderator sekaligus pemateri satu dan rekan saya Rio Suryo Satrio sebagai pemateri 2. Izinkan kami mempresentasikan artikel yang telah kami buat. Sebelum kita mulai lebih dalam, rekan saya Rio Suryo Satrio akan menjelaskan sedikit mengenai artikel ini. Kepada Rio, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Rio Suryo Satrio akan menjabarkan mengenai eh, hal-hal apa saja yang telah kami lakukan untuk lolos dari syarat-syarat penulisan karya ilmiah ini. Yang pertama adalah kami telah mengecek tingkat plagiasinya di website Turnitin, di mana nilai plagiasinya adalah 20%. Dan kami telah melakukan pemeriksaan di website Sinta, di mana jurnal kami nilainya adalah Sinta 4. Dan juga tidak lupa kami mencantumkan catatan perut di bagian isi dari artikel kami, yang di mana catatan perut itu kami gunakan untuk memperkuat atau memvalidasi pernyataan kami di penulisan artikel ini. Itu sekian penjabaran dari saya kembalikan ke rekan saya Syahrul Hidayat. Silakan Baiklah, rekan Syahrul. baiklah, terima kasih kepada rekan Rio yang telah menjelaskan sedikit mengenai artikel ini. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan bagian abstrak terlebih dahulu. Pada bagian abstrak ini, kami telah mengikuti persyaratan yang ada di dalam jurnal Triki Setra, yang dimana abstrak ini mencerminkan gambaran umum dari penelitian atau isi artikel. Dalam abstrak ini telah kami buat menjadi satu paragraf dan menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan juga tak lupa menggunakan font Cambria 11. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rio Suryo Satrio. Kepada Rio, dipersilakan. Baik, terima kasih rekan Syahrul. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan dari artikel yang telah kami tulis. Bagian pendahuluan ini telah kami tulis dengan menggunakan font Cambria ukuran 12, di mana isi dari pendahuluan ini adalah penjabaran mengenai Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya di dalamnya, yang di mana keberagaman tersebut berbeda-beda di setiap daerah atau provinsinya, tidak terkecuali Sumatera Selatan, dengan hasil kebudayaannya yang merupakan hasil akulturasi dari berbagai macam masyarakatnya yang multi etnis atau majemuk seperti Melayu, Arab, dan Tionghoa. Baik, itulah sekian penjabaran bagian pendahuluan dari saya. Saya kembalikan kembali ke rekan saya, rekan Syahrul Hidayat. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan Rio. Pada bagian selanjutnya, yaitu metode penelitian yang akan saya jelaskan di dalam metode ini. Penelitian ini kami memilih untuk menggunakan metode pendekatan etnografi, yang dimana metode ini merupakan suatu metode yang memaparkan atau menggambarkan kebudayaan serta aspek-aspek kebudayaannya. Di mana dengan menggunakan metode ini, kami mengumpulkan data serta mewawancarai narasumber peran Ibu Cahyo Sulistianingsih selaku masyarakat di Kota Palembang mengenai sejarah budaya di Kota Palembang yang di dalam perkembangannya menghasilkan karya alkulturasi yang tercermin dalam pakaian Aesan Gede. Metode penelitian ini juga telah kami buat sesuai persyaratan yang telah diterapkan pada jurnal Ciri Kisetra dan menggunakan front Cambria 12. Bagian selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh rekan saya, Rio Suryo Satrio. Kepada Rio, dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian pembahasan atau isi dari artikel kami.
Di bagian pembahasan ini, kami juga telah menulis dengan menggunakan font Cambria ukuran 12, di mana di bagian pembahasan atau isi ini menjabarkan mengenai pengertian umum pakaian adat dan juga hasil wawancara kami mengenai sejarah sejarah akulturasi budaya di kota Palembang yang kami wawancarai Ibu Cahyo Sulistianingsih yang dimana beliau memang telah menjelaskan bahwa Palembang ini telah dihuni oleh tiga etnis utama sejak lama, yang dimana tiga etnis utama tersebut adalah Melayu sebagai penduduk asli dan Tionghoa serta Arab sebagai penduduk pendatang. Di mana etnis Tionghoa ini telah datang ke kota Palembang sejak abad ke-11, sedangkan untuk etnis Arab itu mulai datang ke kota Palembang sejak abad ke-15 atau lebih tepatnya ketika era kekuasaan Kesultanan Palembang. Selain itu, di bagian pembahasan ini juga kami menjabarkan mengenai unsur-unsur yang terdapat di pakaian Aisan Gede, di mana unsur-unsur tersebut kebanyakan adalah unsur-unsur peninggalan peninggalan etnis Tionghoa seperti penggunaan warna emas dan merah dan juga penggunaan kain songket yang dimana kain songket itu motifnya merupakan hasil kebudayaan Melayu dan juga bercampur dengan kebudayaan Arab di mana dalam kebudayaan Arab itu dilihat dari motif kain songketnya yang dimana tidak boleh menggunakan motif makhluk hidup baik itu manusia ataupun hewan karena dalam dalam kepercayaan Islam sendiri dilarang untuk membuat atau mereplika makhluk hidup dalam bentuk karya seni. Oleh karena itu, di pakaian Aisan Gede ini motif kain songket yang digunakan adalah motif motif bunga dan juga geometris. Itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke rekan saya Syahrul Hidayat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan Rio atas penyampaiannya. Bagian berikutnya sekaligus menjadi bagian penutup dari artikel ini, yaitu kesimpulan. Yang dimana kesimpulan ini juga kami buat sesuai persyaratan dari jurnal Ceriki Setra. Yang dimana dalam paragraf pertama membahas tentang hasil penelitian. Dan pada paragraf kedua, membahas tentang keberlanjutan penelitian mendatang dan keterbatasan penelitian. Terdapat keterbatasan dalam penelitian, yaitu keterbatasan menggali informasi lebih dalam terkait pakaian Aisan Gede ini, yang dimana dalam pertemuan wawancara yang setidaknya dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, pada penelitian ini, namun kami hanya dapat melakukan 1 kali pertemuan dikarenakan wawancaranya terbatas waktu dan dalam menemui dan mewawancarai narasumber. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada kakak pembimbing, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh naik lagi ke atas dari judul untuk artikel kalian sendiri secara keseluruhan itu sudah baik dan benar. Hanya saja ada beberapa catatan dari kakak. Silakan scroll sampai abstrak dulu. Kita lihat dari abstrak dulu. Izin, apakah suara kakak terdengar? Terdengar, Ya, Kak? Kak, terdengar, Kak. Dari abstrak, boleh bawakan lagi. Ini sudah sesuai penulisan template ini ya, dari jurnalnya. Iya, Kak. Sudah sesuai, Kak. Yang pertama, di sini abstraknya sudah kakak lihat sudah baik, sudah ada permasalahan yang diangkat, serta sudah memakai metode penelitian apa. Hanya saja mungkin ditambahkan kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil pembahasan kalian agar di sini bisa lebih rinci. Nanti kakak komen juga untuk kesimpulan kalian itu masih kurang. Dalam arti kalian harus menyertakan juga apa saja hasil dari pembahasan secara singkat di kesimpulan.
Tidak hanya menyertakan wawancara berapa kali dan sebagainya, tetapi juga menyertakan kesimpulan hasil, tapi secara singkatnya saja. Next lagi ke pendahuluan. Untuk pendahuluan ini sudah baik, tetapi bisa dijadikan 2 paragraf deh, jangan hanya 1 paragraf saja. Jadi 1 paragraf itu hanya terdiri dari 5 sampai 7 baris saja. Ini kelebihan, ini bisa dipotong jadi 2 paragraf atau 3 paragraf ya dek. Ini sudah baik untuk isinya, sudah memuat dari umum ke khusus. Nah, metode penelitian juga sudah baik, sudah menyertakan narasumber yang ingin diteliti, terus ingin meneliti apa, ini sudah benar seperti kakak contohkan sebelumnya. Lanjut ke pembahasan. Sedikit catatan untuk pembahasan ini bisa ditambahkan subbahasannya deh. Jadi tidak hanya pembahasan langsung alur satu sekali, tapi ada subbahasannya. Apakah sudah tahu apa itu subbahasan? Mohon maaf Kak, belum tahu Kak. Ya, apakah sudah kakak jelas? Jelas, Kak. Kak. Untuk pembahasan itu ditambah subbahasannya deh. Seperti A membahas tentang apa, terus B membahas tentang apa, atau tidak langsung B tapi ditulis garis besarnya. Jadi dipotong beberapa bahasan, tidak langsung sekali pembahasan langsung seluruhnya. Bisa dimengerti itu? Bisa, Kak. Lanjut ke kesimpulan. Bisa dilanjutkan? Bisa, Kak. Bisa Kak. Jelas ya. Kita lanjut. Ini di bagian kesimpulan. Tadi sudah kakak singgung di abstrak juga. Ini harus beserta dengan hasil. Tapi hasil secara singkat saja dijelaskan. Nah, ini belum menarik kesimpulan. Kalian ngerti kan kesimpulan itu catatan singkat dari hasil pembahasan. Nah, lanjut ke daftar pustakanya. Ini kakak mau tanya, ini 1, 2, 3 ini kalian buat sendiri atau berdasarkan template dari jurnalnya? Kalau untuk nomornya itu sendiri, dibikin sendiri, Kak. Oh, bikin sendiri. Ini tidak usah dipakai 1, 2, 3 ini deh. Ini tidak Oke, Kak. perlu. Langsung saja. Ini sudah sesuai ya abjad ya dari A sampai Z sudah baik Iya, ya. Kak. Ini ada berapa sumber? Oh, sudah. Ini sudah semua dikutip di hasil dan pendahuluan. Semua sumber yang di daftar pustaka ini sudah dikutip semua. Sudah, Kak. Oh, sudah. Kalau sudah, dari kakak ini hanya beberapa catatan itu saja. Nanti kalau selesai diperbaiki, boleh kasih tahu kakak lagi. Nanti bisa kakak ACC untuk artikel kalian. Baik, terima kasih, Kak, sebelumnya. Terima kasih Kak.